Audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku, Advanced Selling Strategies. Penulis, Brian Tracy. Penerbit, Alex Media Komputindo. Narator, Elis Sutrisna. Bagaimana mengembangkan kredibilitas Mega? Ada beberapa bidang kredibilitas Mega yang memberi dampak pada kesan menyeluruh calon pelanggan terhadap Anda, produk, atau jasa, perusahaan Anda, dan gagasan untuk berbisnis dengan Anda. Seperti halnya pilot pesawat terbang yang meneliti daftar periksa sebelum setiap penerbangan, Anda juga perlu terlebih dulu meneliti daftar periksa. Dan benar-benar penting bahwa Anda tidak pernah berusaha membodohi diri sendiri dengan berharap pelanggan tidak akan memperhatikan. Pelanggan ingat dan mencatat segalanya, dan segalanya berarti. Wilayah pertama di mana Anda membangun kredibilitas yang tinggi, sedang atau rendah adalah dalam diri Anda, penampilan, sikap, dan kepribadian Anda. Kesan pertama bersifat abadi. Anda tidak akan pernah mendapat peluang kedua untuk memberikan kesan pertama yang baik. Benak pelanggan ibarat semen yang cepat kering. Ketika pelanggan bertemu dengan Anda, ia mulai membentuk kesan yang tak pernah luntur di kepalanya. Begitu kesan itu terbentuk, sangat sulit untuk mengubahnya. Kecenderungan alamiah dari setiap orang adalah mencari bukti yang lebih banyak untuk memperkuat kesimpulan yang telah mereka miliki, dan bukan mencari bukti untuk melawannya. Hal ini juga berlaku bagi Anda, seperti juga bagi pelanggan Anda. Dalam hal penampilan pribadi, Anda harus memberi perhatian seksama pada busana, kerapian, dan aksesori Anda. Setiap hari sebelum Anda mulai, Anda harus berdiri dan melihat diri sendiri dalam cermin sambil bertanya, apakah saya tampak seperti tenaga penjual profesional kelas 1 untuk perusahaan saya? Dalam wilayah ini, semua manusia sangat mirip. Kita semua menilai orang lain dari penampilan luar mereka. Anda menilai orang lain dengan cara ini, dan mereka pun menilai Anda. Tidak ada gunanya memaksa agar orang menilai Anda karena karakter dan kepribadian Anda, dan mengabaikan penampilan Anda. Ini bukan cara kerja dunia. Karena penampilan luar sebagian besar dikendalikan oleh Anda sendiri, biasanya orang berasumsi bahwa busana, kerapian, dan aksesori adalah pilihan yang telah Anda buat untuk memberi sinyal kepada dunia tentang siapa diri Anda. Saya akan membahas pentingnya pakaian, warna, kerapian, aksesori, dan perangkat lain pada bab berikutnya. Tetapi untuk saat ini, sudah cukup untuk menjelaskan bahwa setiap perangkat dalam penampilan Anda dapat membantu atau melukai Anda dalam suatu percakapan penjualan. Bagian dari sumpah Hippocrates untuk para dokter dari Yunani kuno berbunyi, jangan menyakiti. Ini juga harus menjadi moto. Setidaknya, jangan ada satupun perangkat dari penampilan Anda yang dapat merusak kesan kredibilitas dan profesionalisme yang Anda harap dapat terbentuk di benak pelanggan. Wilayah kredibilitas kedua yang dapat Anda pengaruhi terkait dengan perusahaan Anda. Pelanggan terus mencari cara untuk memasukkan atau mengeluarkan Anda. Mereka mencari alasan untuk mempercayai Anda dan penawaran Anda atau melewatkannya. Setiap perusahaan memiliki beberapa faktor yang dapat memberi kontribusi pada pembentukan kepercayaan dan kredibilitas, bahkan pembentukan kredibilitas Mega. Tugas Anda adalah untuk mengidentifikasi fitur-fitur positif ini dan menunjukkannya kepada calon pelanggan selama percakapan penjualan.
Tiga faktor pertama dari kredibilitas perusahaan adalah ukuran perusahaan, lamanya berkecimpung dalam bisnis, dan pangsa pasar dari produk atau jasa Anda. Masing-masing dapat menjadi pernyataan tentang stabilitas dan kepercayaan yang membuat calon pelanggan lebih siap untuk mengambil keputusan berbisnis dengan Anda. Jika perusahaan Anda besar, misalnya, itu hanya berarti bahwa selama ini perusahaan telah sukses memuaskan banyak pelanggan lain yang sama dengan yang sedang Anda hadapi. Perusahaan besar hampir selalu lebih unggul daripada perusahaan kecil, karena ukuran mereka menunjukkan kemampuan yang telah terbukti dalam memberikan apa yang diinginkan pelanggan. Lamanya perusahaan Anda berkecimpung dalam bisnis juga penting, karena begitu banyak pilihan untuk membeli suatu produk atau jasa dalam pasar yang sangat kompetitif. Pelanggan enggan mempercayakan suatu keputusan pembelian pada perusahaan baru. Banyak perusahaan kecil yang gagal, seperti halnya tenaga penjual junior, karena mereka tidak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun tingkat kredibilitas yang diperlukan untuk diterima sebagai pedagang di pasar masa kini. Banyak perusahaan harus berkeliling selama 2, 3, atau 4 tahun sebelum mereka dianggap serius oleh calon-calon pelanggan. Jika perusahaan Anda telah berdiri selama beberapa tahun, ini merupakan pernyataan positif tentang kemampuan Anda untuk memuaskan pelanggan dengan cara yang memuaskan. Ada kalanya, umur perusahaan Anda saja sudah cukup memberi Anda keunggulan dalam percakapan penjualan. Dua pebisnis dari perusahaan Fortune 500 dan saya tiba di Columbus, Ohio pada sore hari, sehari sebelum melakukan evaluasi program pelatihan bagi tenaga penjual dan staf mereka. Kami lelah dan lapar di sepanjang perjalanan ke kota, dan merasa bingung kemana harus pergi untuk makan malam. Kami tidak mengenal kota itu dengan baik, dan tidak ingin terjebak di restoran yang tidak enak setelah seharian bekerja dan melakukan perjalanan. Ketika mendekati hotel, saya melihat sebuah restoran di jalan yang sama. Di bawah namanya terdapat tanda kecil. Dengan bangga telah melayani warga Columbus selama 27 tahun. Itu sudah cukup untuk kami. Tanpa ragu, kami memutuskan untuk makan malam di restoran ini. Usia restoran ini telah menjadi bukti yang cukup bagi kami untuk mengambil keputusan pembelian yang aman. Hanya dengan satu detail itu, restoran ini mencapai kredibilitas mega. Pangsa pasar perusahaan Anda juga membentuk kredibilitas. Jika ada 25 perusahaan dalam wilayah pasar Anda dan pangsa perusahaan Anda adalah sepertiganya, prosentase ini adalah alasan yang baik bagi calon pelanggan untuk berbisnis dengan Anda. Jika Anda bermaksud mencapai pangsa pasar yang lebih besar daripada pesaing, itu berarti Anda menawarkan produk atau jasa yang telah disukai oleh sejumlah besar orang dibandingkan produk atau jasa pesaing Anda. Beberapa saat yang lalu, seorang penjual masuk ke ruang kerja saya untuk memberikan presentasi bagi jasa yang ditawarkan perusahaannya. Pendekatannya sangat efektif. Ia membukanya dengan memperkenalkan dirinya, berjabat tangan, dan duduk. Kemudian bertanya, "Sebelum dimulai, dapatkah saya mengajukan pertanyaan? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang perusahaan kami?" Perhatikan, ia tidak bertanya, "Apakah Anda pernah mendengar tentang perusahaan kami?" Ia hanya bertanya, "Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang perusahaan kami?" Pertanyaan ini memicu dua reaksi. Pertama, adalah pengakuan bahwa, "Tidak, saya tidak tahu banyak tentang perusahaan Anda." Dan kedua adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah salah satu motivasi manusia yang paling berperan dan pertanyaan ini segera memicunya, seperti dua kabel listrik yang bertemu dan menimbulkan percikan api. Dengan pertanyaan sederhana itu, ia telah mengendalikan percakapan penjualan dan mendapatkan perhatian kami sepenuhnya. Ia melanjutkan dengan mengatakan suatu, seperti, "Perusahaan kami adalah perusahaan terbesar dalam ukurannya di wilayah pasar kami.
Kami telah menggeluti bisnis ini di lokasi yang sama selama 22 tahun dan telah berkembang dari 13 orang menjadi 230 orang dalam dekade terakhir. Kami juga mengerjakan sekitar 30% dari semua pekerjaan yang dilakukan di bidang kami. Sebagian besar dari pekerjaan kami adalah bisnis ulangan dengan klien yang puas. Pembukaan yang sederhana itu telah membawa diri perusahaan dan layanannya dari kredibilitas minimum ke kredibilitas maksimum. Ia telah menjawab pertanyaan, apakah ini aman? Ia telah membuat kami membuka pikiran dan menurunkan pertahanan, sehingga dengan segera kami ingin tahu bagaimana klien sebelumnya memperoleh manfaat dan bagaimana kami juga memperoleh manfaat dari layanannya. Kami beralih dari sikap menolak dan skeptis menjadi terbuka dan menerima. Anda mungkin pernah mendengar pepatah tua yang berkata, letakkan kaki terbaik Anda di depan. Anda harus selalu memikirkan ini di awal percakapan penjualan dan kemudian mulai menitik beratkan beberapa aspek positif dari perusahaan Anda. Wilayah kredibilitas kedua dari perusahaan harus terkait dengan brosur, selebaran, daftar harga, dan kartu nama. Pelanggan peka terhadap aspek visual dari presentasi pribadi dan materi Anda. Mereka sangat memperhatikan kualitas materi yang Anda gunakan dalam presentasi. Bagi calon pelanggan, materi penjualan adalah refleksi dari perusahaan yang Anda wakili dan jenis produk dan jasa yang Anda jual. Sebelum mengunjungi calon pelanggan, pastikan Anda memiliki materi penjualan baru yang benar-benar terseleksi. Pastikan Anda memiliki persediaan kartu nama yang mencukupi. Pastikan materi Anda tersusun secara berurutan sehingga Anda mudah mencarinya. Semua profesional penjualan sejati mempersiapkan secara menyeluruh dan mendetail setiap lembar kertas yang ingin mereka perlihatkan atau tinggalkan untuk calon pelanggan. Mereka tidak melewatkan kesempatan sedikit pun. Materi yang menarik mungkin tidak menghasilkan penjualan, tetapi materi penjualan yang buruk dapat dengan mudah mematikannya. Saya telah bertemu dengan banyak sekali tenaga penjual yang tidak memiliki kartu nama atau memiliki kartu nama yang telah ditulisi atau yang sudah lusuh dan koyak ujungnya. Saya pernah melihat tenaga penjual yang mengeluarkan daftar harga dan brosur yang sudah penuh dengan tulisan tangan di tepinya dengan noda kopi di bawahnya dan yang telah diremas atau dilipat dalam presentasi sebelumnya, tetapi masih digunakan. Yang terburuk, saya pernah melihat banyak sekali tenaga penjual keluar untuk berkunjung dengan materi yang tidak tepat atau tidak memadai dan mendapati diri mereka tidak mampu menjawab pertanyaan pelanggan karena lembar spesifikasi mereka tertinggal di kantor. Dalam setiap kasus, mereka menghancurkan kredibilitas mereka sendiri dan membuat pelanggan berpikir mengapa ia bersedia melakukan wawancara ini. Wilayah ketiga dari kredibilitas perusahaan adalah sikap dalam bertelepon. Sikap Anda dan kesopanan serta kemauan membantu dari orang-orang yang berbicara dengan calon pelanggan ketika mereka menelepon perusahaan Anda. Keterampilan bertelepon yang baik sangat penting bagi kesuksesan tenaga penjual. Banyak orang yang melakukan bisnis bersama selama bertahun-tahun tanpa pernah berhadapan muka karena kekuatan telepon sebagai sarana bisnis. Perbedaan yang sangat kecil dalam cara Anda bertelepon dapat memberi kesan yang sangat kuat di benak pelanggan. Ketika menelpon calon pelanggan, Anda harus selalu jelas, jujur, dan langsung. Katakan sesuatu seperti, "Halo, di sini Susan Jones dan saya dari perusahaan ABC." Kemudian Anda menyampaikan maksud Anda menelpon. Jika seseorang menelpon Anda, jawablah dengan berkata, "Halo, di sini John James. Apa yang dapat saya bantu?" Bersemangatlah dan optimis. Bersikaplah hangat dan ramah. Buatlah orang merasa senang,
sehingga mereka menantikan telepon Anda atau akan menelepon Anda kembali. Ketika meninggalkan kantor, pastikan untuk meminta resepsionis mengatakan berapa lama Anda akan pergi dan kapan Anda kembali kepada siapapun yang menelpon Anda. Tidak ada yang lebih buruk bagi seorang calon pelanggan selain menelpon sebuah perusahaan untuk disambungkan dengan tenaga penjual dan hanya menerima jawaban resepsionis, "Saya tidak tahu ia ada di mana," dan saya tidak tahu juga kapan ia akan kembali. Pastikan orang yang menjawab telepon di perusahaan Anda memiliki keterampilan bertelepon yang baik, sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan terbaik di Amerika. Dan setiap perusahaan telepon memberikan kursus reguler untuk klien perusahaannya dalam hal sikap dan kesopanan dalam bertelepon. Ini adalah bagian dari kredibilitas yang luar biasa penting untuk calon pelanggan yang tidak sabar dan memiliki banyak pilihan pemasok. Hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Bentuk utama ketiga dari kredibilitas Mega yang dapat sangat berperan dan mampu mengkompensasikan hampir semua kesalahan yang Anda lakukan adalah apa yang disebut oleh Robert Cialdini sebagai bukti sosial. Riset Cialdini untuk bukunya Influence menyimpulkan bahwa orang sangat dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang lain yang mereka anggap serupa dengan mereka. Rata-rata calon pelanggan menyimpulkan, jika orang lain yang seperti saya telah membeli produk atau jasa ini, tentunya sangat baik jika saya juga membelinya. Ketika seorang pelanggan mempertimbangkan suatu keputusan pembelian, ia mencari berbagai cara yang memungkinkan untuk meminimalkan resiko yang terdapat di setiap pembelian. Salah satu cara tercepat dan terbaik untuk menurunkan ketakutan ini adalah dengan mempelajari bahwa banyak orang lain dalam situasi yang sama sudah menggunakan produk dan merasa puas dan senang dengan pilihan mereka. Pengetahuan tentang ini saja sudah dapat menghapuskan persepsi resiko dari benak pelanggan. Kita sangat terpengaruh ketika mendengar bahwa siapapun yang serupa dengan kita telah membeli produk atau jasa yang sama dan menikmatinya. Inilah yang membuat salah satu pertanyaan pertama yang kami ajukan ketika memikirkan suatu penawaran produk atau jasa baru adalah, siapa saja yang telah membelinya? Inilah satu cara lain untuk mencari bukti bahwa keputusan ini bukanlah keputusan beresiko. Semakin banyak orang yang serupa dengan calon pelanggan tertentu yang telah membeli dan menggunakan produk atau jasa tersebut, semakin tinggi pula kredibilitas tenaga penjual dan perusahaan yang menjualnya. Misalnya, survei yang paling dihargai mengenai kepuasan pelanggan terhadap layanan purna jual mobil dilakukan oleh organisasi J.D. Power and Associates. Mereka menyusun peringkat mobil baru dari mobil yang memiliki tingkat kepuasan pelanggan tertinggi sampai mobil dengan tingkat kepuasan terendah dalam periode 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan setelah pembelian. Mobil apapun yang berada dalam 10 peringkat teratas J.D. Power secara otomatis memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di mata para calon pembeli. Pada tahun 1989, Toyota Lexus dan Nissan Infiniti, mobil mewah kelas menengah, diperkenalkan di Amerika Serikat. Sebagai pesaing, mereka memiliki satu sasaran yang sama, memenangkan penghargaan J.D. Power untuk kualitas dan kepuasan pelanggan. Mereka berhasil. Pada tahun 1992, kedua merek tersebut berada di peringkat atas dalam kepuasan pelanggan dibandingkan semua mobil yang terjual di Amerika. Kemenangan dalam survei kepuasan pelanggan ini memiliki dua konsekuensi yang ampuh. Yang pertama adalah
bahwa setiap orang yang pernah membeli Lexus atau Infiniti merasakan kepuasan ganda karena membuat pilihan yang tepat. Mungkin mereka juga mengatakan kepada teman-teman mereka tentang betapa nyamannya mobil yang mereka kendarai dan betapa senangnya mereka dengan hal itu. Manfaat besar yang kedua adalah orang yang bingung memilih antara Lexus atau Infiniti atau mobil lainnya dengan mudah dibujuk untuk mengeluarkan uang lebih banyak bagi salah satu mobil berperingkat tinggi karena banyaknya orang lain yang telah membuktikan betapa memuaskan dan menyenangkannya mobil tersebut. Dewasa ini, lebih dari 30% Lexus baru dibeli oleh pelanggan lama. Cara tercepat untuk membangun kredibilitas di antara para pelanggan yang skeptis adalah dengan kesaksian dari pelanggan yang merasa puas. Kesaksian sangat ampuh sehingga dapat menghasilkan penjualan. Serangkaian kesaksian dari pembeli yang disegani dapat menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi ketakutan, hambatan, dan penutupan penjualan. Selain itu, pelanggan berpikir, jika semua orang ini telah membuat keputusan pembelian dan puas dengan itu, bagaimana mungkin saya keliru? 3 bentuk utama kesaksian adalah surat, daftar, dan foto. Dari semua alat bantu penjualan, surat dari pelanggan yang puas mungkin adalah yang paling ampuh. Mereka langsung menembus jantung keputusan. Surat memperjelas bahwa produk ini baik dan aman. Seringkali, calon pelanggan memutuskan suatu pembelian setelah membaca satu kesaksian dari satu orang atau perusahaan yang disegani. Bagaimana Anda memperoleh surat kesaksian? Ada berbagai cara yang pernah saya gunakan selama bertahun-tahun. Semuanya efektif. Yang pertama, hanya dengan meminta pelanggan yang merasa puas untuk membuat surat kesaksian. Jika Anda telah berada dalam penjualan dalam jangka waktu cukup lama, Anda akan memiliki pelanggan yang baik hati, pelanggan yang menyukai Anda dan bersedia membuat surat kesaksian jika Anda memintanya. Katakan saja bahwa Anda memerlukan surat yang baik yang dapat Anda perlihatkan untuk meyakinkan calon pelanggan bahwa mereka telah membuat keputusan pembelian yang tepat. Jika Anda mendapati keberatan tertentu dalam presentasi penjualan, mintalah pelanggan Anda yang merasa puas untuk menulis surat yang mengatakan bahwa ia merasakan kekhawatiran yang sama sebelum membeli dari Anda. Mintalah agar surat itu dilanjutkan dengan mengatakan bahwa pada akhirnya ia mendapati bahwa kekhawatirannya tidak beralasan. Misalnya, jenis surat yang telah saya peroleh dari pelanggan yang merasa puas akan mengatakan sesuatu seperti, Brian yang terhormat, ketika Anda mulai mendekati kami dengan produk Anda, saya merasa harga yang ditawarkan terlalu tinggi dibandingkan penawaran lainnya. Tetapi setelah memutuskan untuk melanjutkan dan membeli produk tersebut dari Anda, saya mendapati bahwa nilai produk Anda jauh lebih besar dari harganya. Saya senang telah membayar lebih, karena ternyata saya menerima jauh lebih banyak. Acap kali pelanggan Anda terlalu sibuk untuk membuatkan surat kesaksian untuk Anda. Dalam hal ini, tanyakan apakah Anda dapat membuat surat kesaksian sendiri dengan menggunakan kop surat perusahaan mereka, dan mereka tinggal menandatanganinya untuk Anda. Hampir setiap pelanggan akan mengizinkan Anda melakukan hal ini, karena akan menghemat waktunya. Daftar pelanggan yang puas adalah cara yang baik untuk membangun kredibilitas Mega. Jika Anda dapat menyusun daftar klien Anda tanpa melanggar kerahasiaan, mereka dapat menjadi sangat terkesan. Ketika mempromosikan rangkaian seminar manajer yang efektif, kami menyusun daftar puluhan perusahaan Amerika yang telah membeli dan memasang program pada kami. Semakin banyak nama dari perusahaan berbeda dalam industri yang berbeda yang kami miliki, semakin banyak koleksi pelatihan manajemen kami yang terjual. Calon pelanggan sangat sulit memperdebatkan kualitas relatif dari program kami karena ratusan perusahaan lain sudah menggunakannya dan merasa puas.
Bentuk ketiga dari pengakuan pelanggan yang memberi kontribusi pada kredibilitas Mega adalah foto dari produk atau jasa Anda yang sedang diserahkan atau sedang digunakan oleh salah satu pelanggan. Gambar menyampaikan ribuan kata. Kita cenderung mengidentifikasi karakter melalui surat dan orang melalui foto. Semakin banyak foto yang Anda miliki, semakin mudah bagi calon pelanggan untuk mengenali pelanggan yang puas. Semakin calon pelanggan Anda dapat mengenali pelanggan yang puas, mereka semakin ingin untuk menjadi pelanggan yang puas juga. Kesaksian yang baik, surat, daftar, atau foto dapat mengatasi 90% atau lebih hambatan penjualan yang mungkin dimiliki calon pelanggan ketika berhadapan dengan Anda. Anda harus mengumpulkannya sebagai bagian rutin dari aktivitas penjualan dan menggunakannya di setiap kesempatan. Salah satu latihan yang saya berikan kepada kelompok penjualan yang saya latih adalah mereka masing-masing diharuskan untuk menyusun sasaran keluar dan mendapatkan 2 surat kesaksian dari pelanggan mereka yang puas pada minggu berikutnya. Kemudian, mereka membawa kesaksian ini kembali dan saling menceritakannya. Mereka mengambil masing-masing surat kesaksian dan menggunakan spidol kuning untuk menekankan kalimat yang paling kuat. Kemudian, mereka melapisinya dengan halaman plastik, menyimpannya dalam binders 3 lubang, dan membawa binder ini kemanapun mereka pergi. Banyak individu dan tenaga penjual yang telah dapat membuat 10 atau 20 surat kesaksian dalam binder, yang dengan demikian membekali setiap tenaga penjual dengan senjata ampuh untuk membangun kredibilitas dan mengatasi hambatan penjualan. Ketika tenaga penjual mulai menggunakan kesaksian, penjualan mereka meningkat dengan cepat. Isi kesaksian akan meningkatkan kepercayaan diri dan agresivitas mereka dalam pendekatan pelanggan dan penjualan dalam menghadapi persaingan. Kenyataannya, kesaksian sangat ampuh dan sering digunakan oleh tenaga penjual papan atas. Telah dikatakan, tenaga penjual yang tidak menggunakan kesaksian memiliki anak-anak yang kurus. Wilayah keempat di mana Anda dapat membangun kredibilitas Mega terkait dengan otoritas dan pakar luar yang membuktikan nilai dan kualitas produk atau jasa Anda. Ingatlah, pernyataan seorang tenaga penjual bukanlah bukti. Fakta bahwa Anda berusaha menjual suatu produk atau jasa membuat apa yang Anda katakan tentang produk atau jasa tersebut ada kalanya mencurigakan di benak pelanggan. Anda diharapkan untuk meyakinkan pelanggan dan menjelaskan produk atau jasa tersebut kepadanya. Anda bahkan diharapkan untuk melebih-lebihkan. Anda diharapkan untuk membuat pernyataan yang luas tentang apa yang produk atau jasa Anda akan lakukan dan nilai baik yang ada di dalamnya. Ini adalah bagian dari permainan penjualan. Sebenarnya, secara resmi ada 3 definisi dari klaim penjualan yang berbalik menjadi tidak akurat. Definisi tersebut adalah 1. Keterangan tidak benar yang menipu. 2. Keterangan yang tidak benar. Dan 3. Membesar-besarkan secara berlebihan. Keterangan tidak benar yang menipu muncul ketika tenaga penjual membuat pernyataan tentang produk atau jasa yang disadarinya adalah tidak benar. Penjualan dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan hal ini. Keterangan yang tidak benar muncul ketika tenaga menjual mengatakan sesuatu tentang produk atau jasa yang berubah menjadi tidak benar. Tetapi tenaga penjual tidak menyadarinya. Ia bertindak benar. Ada kalanya ini disebut sebagai keterangan yang tidak benar tanpa merasa bersalah atau innocent misinterpretation. Penjualan dapat dibatalkan berdasarkan innocent misrepresentation jika pelanggan bergantung pada pernyataan tenaga penjual dan menderita kerugian sebagai akibatnya. Kategori ketiga adalah membesar-besarkan secara berlebihan atau puffery. Ketika tenaga penjual mengatakan, produk atau jasa saya adalah yang terbaik di dunia.
Ini adalah membesar-besarkan secara berlebihan. Ini bukan alasan legal untuk membatalkan penjualan. Menurut hukum sipil, tenaga penjual diharapkan membesar-besarkan produk atau jasa mereka, melebih-lebihkannya, membandingkan dengan produk atau jasa lain yang ada. Tetapi ini bukan ilegal. Ini adalah sesuatu yang diharapkan dari tenaga penjual, seperti halnya pelanggan berharap agar tenaga penjual menepatinya. Tetapi, ketika pihak ketiga mengatakan produk atau jasa Anda baik berdasarkan analisis yang objektif, ini benar-benar berarti bagi calon pelanggan. Ketika Anda dapat memperoleh sumber luar yang dapat dipercaya untuk mengakui bahwa apa yang Anda jual adalah baik dan bermanfaat, kredibilitas Anda meningkat di benak pelanggan. Ada kalanya sampai pada titik di mana pelanggan bersedia membuang semua hambatan pembelian dalam seketika. Misalnya, segala bentuk publikasi, majalah, atau berita yang berbicara tentang kebaikan produk atau jasa Anda dapat memberi pengaruh positif di benak pelanggan tentang apa yang Anda jual. Banyak orang tidak mempercayai apa yang Anda katakan tentang produk atau jasa Anda sampai mereka membaca sesuatu yang ditulis oleh pihak ketiga yang objektif. Contoh terbaik dari hal ini adalah majalah Consumer Reports yang dianggap berisi penilaian yang jujur dan objektif tentang kualitas relatif berbagai produk. Banyak orang tidak akan membeli suatu produk sebelum mereka memeriksanya dalam Consumer Reports. Jika Consumer Reports memberi peringkat suatu produk atau jasa sebagai salah satu yang terbaik untuk kategorinya, itu saja dapat menyebabkan penjualan yang jauh lebih tinggi. Banyak tenaga penjual membawa salinan Consumer Reports untuk diperlihatkan bagaimana produk atau jasa mereka mendapat peringkat yang tinggi dibandingkan para pesaing. Seringkali ini menjadi sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan calon pelanggan yang skeptis. Bentuk dukungan pihak ketiga lainnya adalah dari orang-orang yang dihormati karena keahlian dan pengetahuan mereka di bidang masing-masing. Belum lama ini, saya membaca sebuah iklan obat yang mengatakan, dewasa ini 42.000 dokter memilih obat ini sebagai penghilang rasa sakit yang paling efektif di Amerika. 42.000 dokter? Bagaimana orang dapat melawan otoritas dan keahlian dari 42.000 dokter? Ini adalah argumen yang kuat bagi suatu pembelian. Jika ada orang terkenal dalam komunitas Anda yang telah membeli dan menggunakan produk atau jasa Anda, pastikan untuk memperlihatkan hal ini ketika berbincang dengan calon pelanggan. Jika Presiden Kamar Dagang, Presiden bagi banyak bisnis dan industri, sosok terkenal dalam olahraga atau hiburan, atau siapapun yang disegani atau dihormati oleh pelanggan telah membeli apa yang Anda jual, ingatlah bahwa fakta ini saja dapat membantu kredibilitas yang sangat besar bagi Anda dan perusahaan Anda, dan seringkali dapat menjadi faktor yang menentukan bagi penjualan. Bentuk lain dari otoritas yang sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian terletak pada simbol kesuksesan dan kekayaan yang digunakan tenaga penjual. Tenaga penjual yang mengendarai mobil bagus, berbusana baik, dan membawa tas yang mahal akan berpengaruh kuat pada calon pelanggan. Kesuksesan dan kemakmuran yang ditampilkan oleh tenaga penjual meluas pada produk atau jasa dan perusahaan itu sendiri. Sebenarnya, orang senang berbisnis dengan orang dan perusahaan sukses lainnya. Itulah sebabnya, ketika seorang tenaga penjual berhasil memenangi penghargaan penjualan, mereka sering mengumumkannya dengan penuh kebanggaan dalam kartu namanya. Maukah Anda membeli mobil atau rumah dari orang yang baru saja mulai, atau dari tenaga penjual terbaik dari suatu industri? Maukah Anda membeli investasi dari seseorang yang tampak tidak dapat membayar makan siang, atau dari orang yang tampak kaya dan sukses? Ingat, hal kecil berarti besar, dan segalanya berarti. Wilayah keenam di mana Anda dapat mengembangkan kredibilitas Mega terkait dengan produk atau jasa itu sendiri.
Kenyataannya, Anda dapat membangun atau merusak kredibilitas di wilayah ini saja. Jika Anda dapat menyajikan produk atau jasa Anda sebagai sesuatu yang benar-benar ideal untuk pelanggan dalam segala hal yang memuaskan kebutuhannya yang paling mendesak saat itu, faktor ini dapat menghasilkan penjualan dan akan terus berlaku untuk yang lainnya. Anda membangun kredibilitas lebih besar dengan memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa produk atau jasa Anda memberi manfaat pasti yang dibutuhkannya. Jika Anda membangun kepercayaan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dengan seksama, kemudian memperlihatkan kepada calon pelanggan bagaimana kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik oleh hal-hal yang dapat dikerjakan oleh produk atau jasa Anda dapat membangun kredibilitas yang luar biasa besar dan mengatasi penolakan terbesar dalam penjualan. Ketika Anda dapat memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa nilai solusi yang diberikan oleh suatu produk atau jasa benar-benar memberikan kompensasi terhadap harganya, Anda membangun kredibilitas yang sulit dibantah. Klien saya baru saja membayar $55.000 untuk jasa konsultansi bagi perusahaan berukuran sedang. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa jumlah itu sangat besar, ia berkata, "Saya juga berpikir sama, tetapi mereka meyakinkan saya bahwa imbalan yang saya terima adalah sebesar $150.000 pada tahun pertama setelah sistem terpasang, dan mereka bersedia menjamin hal itu. Bagaimana mungkin saya rugi?" Setelah itu, saya menemukan bahwa perubahan yang dilakukan konsultan dalam sistem perekrutan, pemberhentian, dan sistem kompensasi memberikan penghematan sebesar lebih dari $200.000 pada perusahaan pada tahun pertama. Perusahaan konsultansi tersebut sekarang menggunakan surat kesaksian dari kliennya untuk dapat menjual lebih banyak jasa kepada hampir semua perusahaan berkualitas yang dihadapinya. Mereka membangun kredibilitas dengan memberikan kepastian manfaat yang diperlukan pelanggan, dan sekarang mereka menggunakan reputasi mereka dalam hasil untuk membangun bisnis mereka lebih cepat. Acap kali, determinan kritis dalam suatu penjualan yang kompleks dari sudut pandang orang yang menandatangani cek adalah manfaat utamanya bagi perusahaan. Ketika Anda menjual produk atau jasa kepada suatu bisnis, Anda harus siap untuk memperlihatkan kepada pengambil keputusan bahwa produk atau jasa tersebut akhirnya akan membayar dirinya sendiri. Tidak ada pebisnis yang menandatangani kontrak untuk kerugian yang telah diperkirakan. Bisnis dapat bertahan dan berkembang dengan membuat keputusan mendasar yang positif. Tugas Anda adalah terus-menerus mencari cara yang berbeda agar produk atau jasa Anda dapat menghemat atau menghasilkan uang untuk calon pelanggan dalam jumlah tertentu, sehingga dapat membayar produk itu sendiri selama masih berfungsi. Kemampuan Anda untuk melakukan hal ini akan memberi kredibilitas yang sangat besar. Unsur lain yang memberi Anda dan produk Anda kredibilitas mega adalah kemauan Anda untuk mengingat ucapan Anda tentang garansi dan jaminan. Ini disebut pembalikan resiko. Di sini, Anda memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa Anda sangat yakin produk atau jasa tersebut akan bekerja sesuai dengan apa yang dikatakan, sehingga Anda bersedia mendukungnya dengan mengatakan kepuasan penuh atau uang Anda kembali. Jika perusahaan Anda memberikan garansi dan jaminan, ini adalah cara yang ampuh untuk membangun kredibilitas yang diperlukan guna memenangi penjualan. Anda juga dapat memanfaatkan kebutuhan calon pelanggan akan adanya jaminan tambahan dengan menawarkan garansi Anda sendiri. Seorang penjual untuk sebuah perusahaan yang belum pernah saya hadapi belum lama ini mendekati saya dan memberikan presentasinya. Ia mengatakan tentang berapa lama perusahaannya telah menggeluti bisnis ini dan tentang kecepatan pertumbuhannya karena banyak pelanggan yang merasa puas.
Ia mengatakan tentang orang-orang yang memakai perusahaannya dan merekomendasikan kepada teman-teman mereka. Ia mengatakan tentang kualitas produknya dan bagaimana mereka menjaga kendali kualitas. Ia mengatakan tentang bagaimana mereka berkomitmen terhadap kepuasan mutlak semua pelanggan yang mereka tangani. Dan kemudian, ia mengakhiri penjualan dengan kata-kata ini. Brian, selain semua garansi dan jaminan yang diberikan perusahaan saya untuk produk ini, saya akan memberi Anda garansi pribadi untuk kepuasan. Saya sendiri akan melakukan apapun yang mungkin untuk memastikan bahwa ini adalah salah satu keputusan terbaik yang Anda buat. Saya benar-benar ingin Anda menjadi pelanggan kami. Saya sama emosionalnya dengan pembeli lainnya, dan ini adalah argumen penutup yang kuat. Segera saya menyerahkan ribuan dolar kepada orang ini dan perusahaannya untuk beberapa tahun kemudian. Argumen penutupnya menghilangkan rasa skeptis dan keraguan yang ada pada diri saya. Wilayah terakhir tempat Anda dapat membangun kredibilitas yang sangat besar adalah dalam presentasi penjualan Anda. Presentasi penjualan sangat penting, sehingga kami akan membahasnya dalam satu bab tersendiri. Tetapi, saya akan memberikan 4 unsur kunci yang menambah atau mengurangi kredibilitas Anda dalam presentasi produk Anda. Pertama, ketika presentasi difokuskan pada pelanggan dan terarah pada masalah, Anda dan perusahaan Anda memiliki kredibilitas yang lebih besar daripada jika Anda membicarakan diri sendiri dan tentang fitur-fitur produk atau jasa Anda. Semakin Anda memfokuskan seluruh perhatian, pertanyaan, bahasa tubuh, mendengarkan, dan memberikan presentasi tentang situasi dan kebutuhan pelanggan, Anda semakin dapat dipercaya dan pelanggan lebih mudah membeli dari Anda. Kedua, Anda membangun kredibilitas ketika Anda dengan terampil mencocokkan berbagai fitur dan manfaat produk dengan kebutuhan spesifik yang telah diidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan diteguhkan oleh calon pelanggan Anda. Semakin baik Anda dalam mendekatkan produk atau jasa dengan situasi aktual pelanggan, Anda semakin dapat dipercaya dan lebih mudah untuk membeli dari Anda. Wilayah ketiga, di mana Anda membangun kredibilitas dalam presentasi penjualan adalah dengan terus-menerus fokus pada hubungan pada pribadi. Melalui hukum upaya tak langsung, ketika Anda terus-menerus memperkuat fakta bahwa Anda menghargai orang dan hubungan melebihi niat untuk menghasilkan penjualan itu, Anda membangun dan memelihara kredibilitas. Ketika pelanggan mencapai titik di mana ia yakin bahwa Anda lebih memperhatikan mereka daripada penjualan, pelanggan ingin membeli dari Anda dan akan mencari berbagai cara untuk membantu Anda melakukan penjualan dengannya. Cara keempat dan terakhir untuk membangun kredibilitas Mega dalam presentasi penjualan adalah Anda harus menerima tanggung jawab penuh atas penjualan. Anda harus menerima tanggung jawab untuk memastikan bahwa urusan administrasi akan segera selesai. Produk atau jasa akan dikirim dan dipasang dan akan dilayani dan didukung demi kepuasan penuh pelanggan. Pada akhir presentasi penjualan, Anda dapat berkata, "Jika percaya, Anda dapat menyerahkan semuanya kepada saya dan saya akan mengerjakan semua detailnya." Sama seperti hal lainnya, seorang calon pelanggan menginginkan pembelian yang bebas masalah. Setelah pelanggan mengatakan iya pada penawaran Anda, ia ingin segera beralih ke hal lainnya dan melanjutkan kehidupannya. Pelanggan tidak ingin terus-menerus diingatkan dengan keputusan pembelian karena adanya detail atau masalah yang tidak terselesaikan. Pelanggan ingin membuat keputusan pembelian dengan kepercayaan penuh
bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan dan ia tidak akan pernah menyesal karena telah memilih untuk berbisnis dengan Anda. Kesimpulan. Inti dari penjualan profesional masa kini adalah pembentukan dan pemeliharaan hubungan berkualitas tinggi dengan pelanggan berdasarkan tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi. Tugas tenaga penjual adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan selamanya. Anda menciptakan pelanggan dengan terus-menerus meyakinkannya bahwa Anda adalah orang dan perusahaan dengan resiko terendah, nilai tertinggi, dan termudah untuk dijadikan rekan bisnis. Anda mempertahankan pelanggan dengan menepati janji, memenuhi komitmen, dan terus-menerus berinvestasi dalam pemeliharaan kualitas hubungan. Dewasa ini, penjualan didasari pada aturan emas dan faktor pertemanan. Perlakukan setiap pelanggan sebagai orang yang spesial dan penting, persis seperti perlakuan yang Anda inginkan dari seseorang yang menjual produk atau jasanya kepada Anda. Anda harus benar-benar siap dan berpengetahuan. Anda harus benar-benar jujur dan berterus terang. Anda harus fokus sepenuhnya untuk membantu pelanggan mengambil keputusan pembelian, sama seperti Anda ingin diperlakukan jika Anda menjadi pelanggan. Sesuatu yang membuat masa depan penjualan profesional begitu cerah adalah kenyataan bahwa Anda berada dalam bisnis yang mengembangkan persahabatan penjualan profesional. Beberapa orang terbaik yang akan Anda temui awalnya adalah calon pelanggan sulit yang akhirnya Anda ubah menjadi pelanggan. Beberapa pertemanan terbaik yang pernah Anda bangun dalam hidup Anda adalah dengan mereka yang Anda bantu untuk memperbaiki pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka melalui produk yang Anda jual. Kebahagiaan besar yang akan Anda terima dari profesi ini adalah kepuasan mendalam yang berasal dari pengetahuan bahwa melalui produk atau jasa ini, Anda memberikan suatu perbedaan nyata. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook motivasi bahasa Indonesia dengan judul Advanced Selling Strategies dengan penulis Brian Tracy, penerbit Alex Media Komputindo, dan narator Elis Sutrisna. Penasaran dengan kelanjutan dari audiobook ini? Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar ada notifikasi ketika lanjutannya diposting. Silakan like dan komen audiobook ini juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian lain.